Ajaran tentang ketuhanan Yesus, keilahian Yesus juga ada di dalam Injil-Injil Gnostik. Injil-Injil Gnostik itu percaya Yesus Tuhan, tapi mereka tidak percaya Yesus manusia. Jadi argumen saya itu bukan bahwa ajaran itu ajaran bidat karena ada di dalam literatur-literatur Gnostik. Itu bukan argumen saya, jangan stromen. Argumen saya adalah Alkitab tidak ngajarin itu. Yang ngajarin itu, pertama kali ngajarin itu adalah para bidat. Jadi kalau Alkitab tidak ngajarin itu, kemudian yang ngajarin itu para bidat, kamu sebut itu dogma apa? Masuk surga tidak tutup mata kayak Protestan begitu. Rebahan saja masuk surga, baca-baca kitab suci masuk surga. Tidak ada proses apa-apa. Di Protestan itu di satu pihak tidak menghargai proses. Mereka itu simsalabim, keselamatannya bersifat simsalabim. Kau baca-baca sebuah cerita tentang kejadian abad pertama, kau percaya itu cerita, kau selamat masuk surga. Itu aneh kan? Itu hanya halusinasi sih. Saya baca Harry Potter, lalu saya percaya itu Harry Potter, lalu tiba-tiba Harry Potter bisa apa saya begitu. Baik, dalam kaitan dengan Harry Potter ini, Roma masih kembali melihat kitab suci. Sebenarnya itu, apakah kitab suci harus dibaca dalam satu kesatuan, ataukah dipenggal-penggal? Minimal itu perikop, satu perikop. Dan itu sudah diatur oleh gereja Katolik, setiap hari ada perikop tertentu yang boleh dibaca. Sehingga dalam 3 tahun selesai kitab suci seluruhnya dibaca. Dan tempat sejati, tempat yang pertama dan utama kitab suci itu adalah dalam liturgi, perayaan Ekaristi dan liturgi harian. Jadi seseorang tidak membaca kitab suci pun, kalau dia rajin ikut misa, dia sudah dengar kitab suci 3 tahun ikut misa tahu seluruh. Bahkan dalam arti yang paling singkat, kau berdoa serius dan peristiwa-peristiwanya kamu sudah tahu seluruh kitab Injil Islam. Baik, Romo. Ini dalam kaitan dengan perayaan Ekaristi tadi. Apakah Protestan juga bisa merayakan Ekaristi? Karena sekarang juga sudah ada roti anggur dalam Protestan. Protestan tidak bisa ada Ekaristi karena tidak ada imamat. Tidak ada imamat, jadi tidak bisa ada Ekaristi. Mereka hanya bisa bikin perjamuannya. Ya, buat begitu. Tapi bukan Ekaristi. Drama, bukan Ekaristi. Dramatisasi Ekaristi. Ya, dramatisasi. Karena tidak ada imam, tidak bisa ada konsekrasi. Enak, dramatisasi deh. Makan roti itu enak. Baik, dalam kaitan saya kembali ke kitab suci, Romo. Kitab suci satu-satunya sumber kebenaran iman bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Ya. Dengan pengakuan hanya kitab suci, apakah juga kita menolak kemahakuasaan Allah yang berkarya di tempat lain selain yang tertulis? Ya itu, karena wahyu Tuhan datang kepada kita melalui apa kan? Tertulis dan tidak tertulis kan? Kenapa hanya membatasi pada yang tertulis? Ya kan, ada banyak hal yang tidak sanggup bisa diajarkan lewat tulisan kan? Coba kamu tiap hari komunikasi hanya pakai chat WA. Bisa kan? Pokoknya coba dalam satu keluarga, kakak adik, bapak dan mama, coba pakai chat saja. Baca saja chat. Kayaknya nggak akan nyampe ya. Pakai emoticon kermanju sudah akan dapat. The living tradition. Firman Tuhan sampai kepada kita melalui tradisi, baik lisan maupun tulisan. Paulus mengatakan apa? Berpeganglah teguh pada ajaran kami yang kami ajarkan kepadamu, baik secara lisan maupun tulisan. Paradosis. Baik, dalam kaitan dengan yang tradisi lisan ini, mana yang harus dikatakan tidak baik dan mana yang harus dikatakan baik? Bagaimana kita mengetahuinya? Kalau para rasul bisa tahu mana kitab suci yang terilhami, mana tulisan yang terilhami, para rasul juga bisa tahu mana yang tradisi lisan yang terilhami dan mana yang bukan. Kenapa hanya bisa percaya sebagian, tapi tidak mempercaya yang lainnya? Itu standar ganda kan? Kalau kamu yakin bahwa para rasul bisa tentukan bahwa ini tulisan terilhami, kenapa kamu tidak percaya bahwa ini tradisi lisan yang terilhami? Karena apa? Karena Protestan.
Ya kan? Iya. Bukankah percaya kepada tradisi lisan yang tidak tertulis itu adalah satu berhala? Tidak. Justru menolak itu yang berhala. Menolak firman Tuhan kan. Menolak firman Tuhan itu kan tidak mau tunduk kepada firman Tuhan. Kau pikir firman Tuhan datang melalui buku? Tidak ada. Lisan. Musa itu terima wahyu Tuhan melalui tradisi lisan kan. Kemudian baru dia tulis. Bukan dia tulis gulungan hanya 10 perintah itu saja. Semua kisah dalam kitab suci itu dari tradisi. Kumpulkan gereja dulu, baru gereja itu tuliskan tradisinya. Jadi kitab suci itu sebenarnya tradisi yang tertulis. Wahyu datang kepada kita melalui tradisi, artinya diwahyukan turun-temurun. Tuhan tidak kirim kasih kita buku loh. Jadi itu kalau prinsip teman-teman kita yang Muslim, iya. Karena memang menurut mereka itu ada kitab suci di surga dan Tuhan menurunkan ayat demi ayat. Kayaknya Protestan pikirannya agak mirip dengan Islam. Langsung dari surga tanpa otoritas. Tanpa otoritas. Pokoknya Calvin bilang pokoknya kita bisa tahu ini kitab suci. Jadi menurut mereka itu Tuhan itu mengilhami huruf-huruf mati. Dia tidak mengilhami orang-orang yang menulis. Aneh kan? Jadi orang yang menulis itu dianggap seperti mengigau saja. Dia bangun tidur, pokoknya Roh Kudus yang kerja aja. Dia tidak sadar dia tulis itu barang. Aneh. Tapi ada yang penuh kesadaran kemampuannya sebagai manusia dia tulis itu. Tapi Tuhan sendiri yang menjaga sehingga dia tidak bisa salah kan. Baik, dalam kaitan dengan ini kitab suci juga ini. Yang menariknya bahwa mengapa mereka menerima itu sebagai kitab suci, tetapi pada saat yang sama mereka menolak otoritas gereja yang mengkanonkan kitab suci itu. Ya itu namanya standar ganda Protestan. Protestan itu banyak standar ganda sih. Kalau mau diperiksa. Jadi kalau mereka mau pakai satu standar konsisten saja itu, mereka harus kembali ke Katolik sebenarnya. Tapi untuk bertahan di Protestan ya terpaksa harus pakai standar ganda. Ya kalau mau konsisten mereka akan kembali ke Katolik. Buat apa juga terputar-terputar di luar? Hasil 507 tahun tidak ada yang di surga. Wah. Ya kan? 500 tahun ini siapa yang sudah di surga ikut Protestan dan ada di surga? Berikan data secara lengkap. Pernyataan resmi dari gereja Protestan bahwa orang ini ada di surga. Tidak ada kan? Jadi yang diajarkan di situ apa? PHPK, pemberian harapan palsu. Cie-cie. Macam cinta-cinta sah, pemberi harapan palsu, pemberi harapan palsu. Enak, itu standar ganda. Di sana dia beri bilang aku sayang kamu, di sana aku sayang kamu, di sini aku sayang kamu, terakhir pemberi harapan palsu. Jadi mereka ambil itu bukunya Katolik, baca-baca loh, mereka pikir Yesus ada kenal dong. So akrab dengan Yesus ya. Hanya bisa masuk dalam gereja Katolik baru bisa kenal Yesus yang sesungguhnya. Ketika kamu membaca kitab suci di luar gereja, itu kamu hanya mengimpos apa yang ada di kepala kamu sebagai Tuhan kamu. Jadi Tuhannya Protestan itu sebenarnya boneka pencetnya mereka. Mereka baca kitab suci dan mereka mengerti seperti apa mereka pencet. Firman Tuhannya seperti apa yang mereka baca dari kitab suci. Ya kan? Coba tanya mereka. Saya baca seperti ini, berarti Tuhannya harus seperti ini. Ya, Tuhan itu seturut kehendak orang Protestan yang baca ayat tertentu. Begitu dia ketemu ayat ini, berarti dia suruh Tuhan harus ikut ayat yang ini ya. Tuhan itu boneka pencet.